Ibu mertuaku terbaring tak berdaya, dan tak ada satupun anaknya yang mau merawat. Justru aku yang datang. Dengan seragam perawat, ku tatap matanya dan kubisikkan kalimat yang kurasa paling jujur di dunia. Bu, jangan takut mati. Saya cuma mau bantu ibu ketemu karma ibu sendiri. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar. Sahabat Teras Berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Like, komen, dan subscribe dulu ya, biar kita bisa terus berbagi kisah luar biasa ini. Aku Rina, gadis desa yang mimpinya sesederhana secangkir kopi hangat di pagi hari. Menikah dengan pria yang kucintai, punya rumah kecil yang nyaman, dan dikelilingi tawa anak-anak. Dulu, aku pikir, semua itu bisa kurai dengan Doni. Pria yang kucintai setengah mati itu. Dia anak tunggal dari keluarga Harsono yang kaya 7 turunan. Kami bertemu saat aku masih jadi barista di sebuah kafe. Doni, dengan mobil mewahnya, selalu mampir cuma untuk mendengar ceritaku tentang biji kopi terbaik. Aku melihat ketulusan di matanya, dan dia bilang dia melihat cahaya di mataku yang tak pernah ia temukan di kemewahan. Kisah kami, kalau diceritakan ke orang, pasti terdengar seperti dongeng yang manis sekali. Sayangnya, dongeng itu ternyata punya penyihir yang sangat kejam. Penyihir itu adalah Ibu Harsono, mertuaku. Sejak Doni memperkenalkan aku sebagai calon istrinya, ekspresinya langsung berubah. Bukan sedih, bukan marah, tapi lebih ke mual dan jijik. Beliau menentang habis-habisan. Alasannya? Klise, aku tidak selevel. Aku dibilang hanya pencari harta yang mengincar warisan tunggal Doni. Jujur, saat itu aku cuma punya 2 pasang sepatu bagus dan tabungan yang hanya cukup untuk DP motor. Mau mengincar harta yang mana, Bu? Uang receh yang jatuh di karpet rumah ibu. Tapi, kebencian Ibu Harsono melampaui urusan uang. Itu sudah level personal. Beliau melihatku seolah aku ini hama yang harus dibasmi. Hari pernikahanku, itu adalah hari yang sangat aneh. Gaun pengantinku mewah, cincinku derkilauan, tapi hatiku dingin. Ibu Harsono menyambutku dengan ciuman basa-basi yang dinginnya minta ampun. Lalu dia berbisik, "Aku harap kamu tidak membawa kesialan ke rumah ini, Rina. Karma itu nyata, dan orang miskin sepertimu pasti punya banyak hutang karma." Aku tercekat. Di tengah riuh tepuk tangan, aku harus menelan inaan itu bulat-bulat. Di situ aku sadar, aku tak sedang masuk ke surga pernikahan, aku sedang masuk ke medan perang. Sejak kami tinggal di rumah itu, hariku seperti tayangan reality show yang isinya hanya perundungan. Ibu Harsono punya ritual harian. Aku memasak makanan kesukaan Doni, rawon dengan bumbu komplit. Beliau akan mencicipi sedikit, lantas mendengus dan membuang seluruh panci ke tempat sampah di hadapanku. "Makanan kampung yang bau," katanya. Aku mencoba bersikap manis, menyiapkan teh herbal untuknya. Ia akan bilang teh itu sudah kadaluarsa dan meminta pembantu membuangnya. Lalu mencuci gelasnya dengan air panas berkali-kali seolah aku sudah menularkan penyakit. Sering aku bertanya pada diriku, memangnya aku ini kuman apa ya kok diperlakukan begini? Pernah aku mencoba membeli baju yang bagus dan bermerek, berpikir mungkin itu bisa menaikkan kelasku di mata beliau. Kesalahan besar. Malamnya saat aku tidur, ia masuk kamarku. Pagi-pagi, aku menemukan baju baru itu sudah disobek-sobek kecil dan ditaruh di atas bantal dengan secari kertas bertuliskan, "Masih murahan, seperti pemakainya." Rasanya bukan lagi sakit, tapi mati rasa. Aku hanya bisa menangis diam-diam di kamar mandi karena aku tak mau Doni tahu betapa hancurnya aku. Ah, Doni, suamiku, pria yang kunikahi dan kujadikan harapan. Bagaimana reaksinya melihat ibunya memperlakukanku seperti itu? Doni memilih menjadi patung. Patung yang sangat tampan dan kaya, tapi bisu dan tuli. Dia akan melihat, menghela napas, lalu berkata, "Sudahlah sayang, ibu memang begitu. Nanti juga baik sendiri. Kamu kan tahu, dia cuma punya aku." Penjelasannya selalu sama, memohonku untuk maklum dan bersabar. Kesabaranku sudah habis, Mas. Sudah jadi remah-remah di bawah karpet rumah mewah ini. Aku mulai merasa Doni bukan lagi pelindungku, tapi hanya patung mahal yang ada di etalase tak berguna untuk melindungi dari hujan.
Puncaknya terjadi saat aku hamil. 2 garis biru itu muncul dan aku merasakan kebahagiaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku berpikir, anak ini mukjizat, karunia yang akan melunakkan hati Batu Ibu Harsono. Aku memberanikan diri memberitahunya saat kami sedang makan malam. Doni tersenyum lebar. Tapi Ibu Harsono? Wajahnya berubah pucat lalu merah dan akhirnya ia melempar sendok makannya hingga menimbulkan bunyi nyaring. Aku tidak percaya itu cucuku. Kau pasti berzina, Rina. Kau hanya ingin menjebak anakku dengan anak haram. Beliau berteriak histeris, menuduhku berselingkuh dengan tukang kebun atau tetangga. Aku membela diri mati-matian. Doni mencoba menenangkan, tapi Ibu Harsono sudah kerasukan kebencian. Dia bilang, aku harus diusir, atau ia sendiri yang akan membuatku menghilang dari dunia ini. Kata-kata itu membuatku menghilang, terasa sangat nyata dan mengancam. Saat itu juga, aku tahu, nyawa anakku dan nyawaku ada dalam bahaya di bawah atap ini. Mimpi sederhana itu bukan sekedar hancur, tapi sudah diinjak-injak sampai tak berbentuk. Perutku makin membesar. Api hatiku justru makin menciut. Setelah insiden tuduhan zina yang dilemparkan Ibu Harsono, suasana rumah jadi tegang bukan main. Doni, alih-alih melindungiku, dia malah menghindar. Dia sering pulang larut, katanya sibuk di kantor. Padahal, aku tahu, dia hanya tidak mau terjebak di antara aku dan ibunya. Dia memilih lari saat aku paling butuh tempat untuk pulang. Aku mulai merasa janji suci pernikahan itu hanya gimik yang dibeli mahal dengan uang keluarga Harsono. Aku berusaha sekuat tenaga melindungi janinku dari semua racun kebencian di rumah itu. Aku sering mengelus perut, berbisik, "Nak, kamu harus kuat. Kita berdua akan pergi dari sini." Tapi, stres itu tak terhindarkan. Ibu Harsono semakin brutal. Dia akan sengaja membuat suara gaduh di kamarku saat aku istirahat. Menyuruhku melakukan pekerjaan berat, bahkan pernah secara terang-terangan menaruh buku-buku tentang keguguran di meja samping tempat tidurku. "Mending kamu keguguran saja, Rina. Anak haram tidak akan membawa berkah," ujarnya tanpa belas kasihan. Gila bukan? Ternyata ada manusia yang tega merencanakan kematian cucunya sendiri. Puncaknya terjadi saat kandunganku memasuki bulan ke-6. Malam itu, aku merasa sakit yang luar biasa. Perutku kencang dan aku mulai mengeluarkan darah. Panik, aku berteriak memanggil Doni. Tapi dia tidak ada. Aku menyeret diriku ke telepon dan menelpon ambulans sendiri. "Ibu Harsono?" Dia berdiri di ambang pintu, melihatku meringis kesakitan, dan hanya berkata dengan nada datar, "Selamat jalan, Rina. Semoga di alam baka kamu lebih tahu diri." Kalimat itu adalah ucapan perpisahan yang kejam yang akan terus menghantuiku. Di rumah sakit, aku terbaring sendirian. Hanya ada suara mesin monitor dan keheningan yang menusuk. Dokter bilang, bayiku dalam bahaya besar. Stres yang ekstrim dan tekanan mental yang berkepanjangan adalah penyebabnya. Doni baru datang keesokan harinya. Wajahnya kusut, bukan karena khawatir, tapi karena lelah. Ia tak sendiri. Ia didampingi oleh Ibu Harsono dan pengacara keluarga. "Ya, kamu tidak salah dengar. Pengacara. Tanda tangan ini, Rina. Ibu sudah minta pengacara siapkan semuanya." Doni menyodorkan lembaran surat cerai tepat di hadapanku. Aku menangis, bukan karena diceraikan, tapi karena dihianati saat aku sedang berjuang mempertahankan nyawa bayiku. Aku menatap Doni, berharap dia akan membela, atau setidaknya mempertanyakan. Tapi dia hanya diam, menatap lantai, lalu berbisik, "Maafkan aku, sayang. Ibu bilang, kalau kita bercerai, dia akan mencabut semua aset Doni, dan kamu tidak akan mendapat sepeser pun." Di situ aku tahu, harga diriku, harga nyawa bayiku, kalah jauh dari harga saham perusahaan mereka. Aku berteriak, menolak bahkan sempat merobek kertas itu. Tapi Ibu Harsono maju. Ia mengambil pulpen dan memaksa tanganku yang lemah untuk menandatangani. "Tanda tangani, atau kau tak akan pernah keluar dari rumah sakit ini hidup-hidup," ancamnya, matanya tajam seperti elang. Akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir,
Aku membubuhkan tanda tangan. Air mata menenggelamkan semua yang kulihat. Saat itu, aku bukan Rina. Aku adalah seorang korban yang sedang diperkosa haknya. Dan tragedi itu terjadi. Seminggu setelah surat cerai itu ditandatangani, bayiku menyerah. Jantung munggilnya berhenti berdetak. Dokter bilang, fetal distress yang parah. Aku tak bisa marah. Aku tak bisa menangis lagi. Hatiku beku. Ketika perawat membawakan bayi yang tak bernyawa itu kepadaku, aku hanya bisa memeluknya erat, meneteskan air mata yang terasa sangat dingin, dan berbisik. Maafkan Mama, Nak. Mama gagal melindungimu dari iblis yang bersemayam di rumah itu. Di saat itu, aku bersumpah. Sumpah bahwa mereka akan membayar air mata dan nyawa anakku ini. Aku meninggalkan rumah sakit tanpa Sulami, tanpa bayi, dan tanpa sepeser pun uang. Doni, dia datang sekali, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memberikan amplop tebal. Katanya itu uang tutup mulut. Aku lempar amplop itu ke wajahnya. Ambil uangmu, Mas. Nyawa anakku tidak bisa dibayar dengan uang busukmu itu. Aku berjalan keluar, menatap langit Jakarta yang mendung, dan memutuskan. Rina yang lemah, Rina yang polos, sudah mati. Yang tersisa hanyalah Rina yang haus keadilan. Setelah kehilangan anak dan diceraikan, aku seperti kertas yang sudah diremas, dibuang, dan diinjak-injak. Untuk beberapa bulan, aku hidup seperti zombie. Aku menumpang di kontrakan kecil milik temanku di pinggiran kota. Setiap pagi, aku bangun bukan karena semangat, tapi karena mimpi buruk yang sama. Ibu Harsono mengunci pintu kamar mandi, sementara aku menjerit kesakitan. Aku sempat berpikir untuk mengakhiri segalanya. Toh, semua yang kucintai sudah hilang. Untuk apa hidup lagi? Tapi, di titik terendah itu, aku sadar. Keputusasaan adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima. Itu adalah cambuk yang memaksaku bangun dan menatap realitas. Saat aku melihat bayanganku di cermin, wajah kuyu, mata sembab, badan kurus, aku merasa malu. Bukan malu pada dunia, tapi malu pada janji yang kubuat pada bayiku yang tak sempat lahir. Aku berjanji, mereka harus membayar. Dan untuk menuntut bayaran, aku harus kuat. Kekuatan bukan datang dari teriakan marah, tapi dari perubahan total. Keputusan pertama yang kuambil, kembali ke sekolah. Dulu aku harus putus kuliah karena keterbatasan biaya. Sekarang, aku akan lanjutkan. Aku memutuskan untuk mengambil jurusan keperawatan. Kedengarannya aneh ya? Setelah trauma rumah sakit, kenapa memilih kembali ke dunia medis? Karena aku sadar satu hal. Kekuasaan tertinggi bukanlah uang, tapi pengetahuan dan kontrol atas kehidupan dan kematian. Aku ingin punya keterampilan yang tidak bisa direnggut oleh uang atau ancaman. Lagi pula, siapa tahu ilmu ini bisa berguna suatu hari nanti untuk merawat orang yang paling kuinginkan untuk merasakan penderitaan. Nah, jangan tegang. Ini cuma pikiran iseng Rina di masa lalu kok. Tahun-tahun itu adalah masa transformasi yang brutal. Siang hari, aku bekerja serabutan. Dari mencuci piring, mengurus kebun, hingga jadi asisten rumah tangga. Malamnya, aku tenggelam dalam buku-buku tebal, mempelajari anatomi, psikologi pasien, hingga etika profesional. Aku benar-benar menutup diri dari masa lalu. Doni, Ibu Harsono, mereka hanya jadi kenangan hitam yang kusegel rapat-rapat. Aku mengubah penampilanku, caraku bicara, dan yang paling penting, caraku berpikir. Rina yang polos dan mudah menangis sudah mati. Lahir Rina yang cerdas, tenang, dan memiliki kemarahan yang terkendali. Salah satu hal yang paling memberiku insight adalah pelajaran tentang karma. Aku sering baca buku-buku filsafat dan spiritual. Aku menyimpulkan keadilan sejati tidak perlu dikejar dengan tangan kotor. Kadang, Tuhan punya skenario yang jauh lebih dramatis dan ironis daripada yang bisa kita bayangkan. Aku hanya perlu bersabar.
terus maju, dan mempersiapkan diri. Aku punya keyakinan kuat. Suatu saat, jalan kami akan bertemu lagi. Dan saat itu terjadi, aku harus berada di atas, bukan di bawah. Setelah lulus dengan nilai terbaik, aku langsung diterima di sebuah rumah sakit swasta ternama. Aku fokus pada karir, menjadi perawat yang cekatan, profesional, dan sangat disukai pasien karena ketenangan dan empati. Ya, meskipun empati itu tidak berlaku untuk semua orang di dunia ini. Aku bahkan melanjutkan pendidikan spesialisasi di bidang perawatan paliatif, yaitu perawatan untuk pasien yang sakit parah dan menjelang akhir hidup. Kenapa spesialisasi ini? Karena di sana aku belajar mengelola rasa sakit, mengendalikan emosi, dan yang paling penting, menyaksikan bagaimana kematian bisa datang dengan damai, atau sebaliknya, dengan penuh penyesalan. 7 tahun berlalu, aku sudah punya hidup yang stabil, mandiri, dan bahkan sempat menabung untuk membuka klinik kecil impianku. Aku hampir lupa dengan keluarga Harsono. Kupikir kisah hororku sudah selesai. Sampai suatu pagi saat aku sedang mengecek daftar pasien baru di bangsal VVIP, mataku tertuju pada satu nama yang membuat seluruh tubuhku membeku. Nama itu tertulis jelas, Nyonya Harsono. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh yang bercampur aduk. Kejutan, ketidakpercayaan, dan sepercik rasa menang. Skenario dramatis yang kusebut karma Tuhan ternyata benar-benar datang dengan nyata. Aku membayangkan saat ini Ibu Harsono terbaring tak berdaya. Apakah ini saatnya? Apakah ini panggung yang sudah disediakan alam semesta untukku? Aku mengambil napas dalam-dalam. Rina yang dulu pasti akan lari, tapi Rina yang sekarang, dia akan menghadapinya dan memainkan perannya dengan sangat baik. Aku menarik napas dalam-dalam di depan pintu bangsal VIP itu. Di balik pintu ini, terbaring wanita yang pernah merencanakan kematianku dan bayiku. 7 tahun. 7 tahun aku menunggu, bukan untuk membalas dendam dengan cara kotor, tapi untuk menyaksikan keadilan alam semesta bekerja. Dan sekarang, aku di sini bukan sebagai menantu yang lemah, tapi sebagai perawat profesional yang bertanggung jawab atas kenyamanannya di detik-detik akhir hidupnya. Ironis sekali ya. Aku membuka pintu dan pemandangan di depanku sungguh menyesakan, sekaligus memuaskan. Ibu Harsono terbaring di ranjang. Tubuhnya kurus, wajahnya yang dulu angkuh kini keriput dan pucat. Selang infus terpasang di mana-mana. Dia bukan lagi Ibu Harsono yang menakutkan. Dia hanya seorang nenek tua yang kesepian dan sakit parah. Ia menderita penyakit yang membuatnya tergantung total pada perawatan. Di sampingnya, tidak ada Doni, tidak ada keluarga lain. Hanya keheningan yang menyerupai sepi di rumah mewah itu dulu. Selamat pagi, Ibu Harsono. Aku Rina, perawat yang akan mendampingi Ibu hari ini. Sapaku dengan suara yang tenang, profesional, dan hampir tanpa emosi. Aku memastikan nada bicaraku datar, agar ia tak membaca sedikit pun kegembiraan di balik penugasanku ini. Mendengar namaku, mata Ibu Harsono yang sayu langsung terbuka lebar. Ada kejutan, rasa ngeri dan ketidakpercayaan yang tercetak jelas di matanya. Dia pasti berpikir dia sedang bermimpi buruk atau sedang dijemput malaikat maut. Rina, kau? Kau masih hidup? Suaranya serak dan pelan. Dia mencoba bergerak menjauh, tapi tubuhnya terlalu lemah. Hah, lucu sekali. Setelah dia merencanakanku untuk mati, dia terkejut melihatku hidup. Tentu saja, Bu. Hidup itu karunia Tuhan. Dan saya rasa Tuhan masih punya rencana untuk saya. Saya mendekat, merapikan selimutnya dengan gerakan lembut namun penuh kuasa. Jangan khawatir, Bu. Saya sekarang perawat. Etika profesional saya sangat tinggi. Saya akan merawat Ibu dengan sangat baik. Seperti yang Ibu ajarkan, profesionalisme di atas segalanya. Saat itulah, aku mulai memainkan peranku sebagai karma yang berwujud manusia. Aku merawatnya dengan teliti, tapi setiap sentuhanku, setiap kata-kataku,
punya makna ganda. Saat aku memberinya obat penghilang rasa sakit, aku berbisik, "Obat ini akan menghilangkan rasa sakit fisik, Bu." Tapi sayangnya, belum ada obat untuk menghilangkan rasa sakit karena penyesalan ya. Ibu Harsono hanya bisa menggeretakkan gigi, tidak mampu membalas karena takut aku akan tidak sengaja membuat perawatannya jadi kurang nyaman. Kehadiranku membuat bangsal itu terasa seperti ruang interogasi. Aku tidak pernah marah, tidak pernah berteriak, tapi aku selalu bercerita. Aku bercerita tentang kehidupanku di desa, tentang perjuanganku menjadi perawat, dan tentu saja tentang insight yang kudapat selama menjadi perawat paliatif. Bu, pasien-pasien saya yang tenang saat meninggal adalah mereka yang sudah memaafkan dan dimaafkan. Sayangnya, kebanyakan dari mereka meninggal dengan ketakutan luar biasa karena dihantui penyesalan di masa lalu. Kataku sambil membersihkan wajahnya yang kotor. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Aku tahu, yang paling menyakitkan bagi Ibu Harsono bukanlah penyakitnya, tapi kenyataan bahwa anak-anaknya menolaknya. Aku sempat bertanya pada perawat lain, kenapa tidak ada keluarga yang menjenguk? Mereka bilang Ibu Harsono ini keras dan menuntut. Setelah suaminya meninggal, dia mengendalikan semua anaknya dengan uang. Tapi begitu dia sakit, semua anaknya kompak meninggalkannya. Pengkhianatan yang dibayar kontan. Aku sempat tergelak kecil dalam hati. Doni, si anak tunggal yang takut kehilangan warisan ternyata memilih kehilangan ibunya demi uang warisan. Suatu sore, Ibu Harsono menangis. Tangisan pertamanya yang kulihat. Dia menggenggam tanganku yang sedang menyuntikkan vitamin. "Rina, aku minta maaf." Ucapnya terbata-bata. Aku berhenti sejenak menatapnya. Aku sudah menunggu kalimat ini 7 tahun. Tapi anehnya aku tidak merasakan kepuasan. Aku hanya merasakan kekosongan. Tidak perlu, Bu. Penyesalan tidak butuh kata-kata. Itu butuh penerimaan. Ibu harus menerima bahwa karma itu ada dan ibu sedang menjalaninya. Saya di sini bukan untuk memberi ibu pengampunan. Saya di sini untuk memastikan ibu pergi dalam kondisi stabil dan nyaman sesuai standar rumah sakit. Tuh kan, betapa profesionalnya aku. Aku mengakhiri sesi itu dengan memberinya obat tidur. Sebelum dia terlelap, aku berbisik lagi. "Jangan takut mati, Bu. Saya cuma mau bantu ibu ketemu karma ibu sendiri." Permainan ini baru saja dimulai. Aku bukan lagi Rina yang mencari cinta Doni. Aku adalah Rina, sang pembalas keadilan yang akan memastikan drama hidup Ibu Harsono berakhir dengan klimaks yang setimpal. Pagi itu, udara di bangsal VVIP terasa lebih berat dari biasanya. Aku tahu, waktu Ibu Harsono sudah hampir habis. Dia sudah beberapa hari tak sadarkan diri. Aku duduk di sampingnya, memantau monitor dan memastikan semua alat berfungsi sempurna. Aku melakukan itu bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin berada di sana, di detik-detik akhir perhitungannya. Aku ingin melihat apakah karma yang kukutip selama ini benar-benar datang. Doni, suamiku yang dulu, akhirnya datang menjenguk. Wajahnya tampak lelah, lebih tua, dan matanya menyimpan rasa bersalah yang dalam. Dia berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. Aku menoleh dan memberinya anggukan singkat yang dingin. Dia mendekat, menatap ibunya, lalu menatapku. "Rina, kenapa kamu yang merawat ibu?" Tanyanya lirih. "Profesionalisme, Mas. Aku perawat di sini," jawabku datar. Dia menarik kursi duduk di sampingku. "Aku dengar kamu jadi perawat terbaik di sini. Maafkan aku soal dulu. Ibu, dia selalu mengendalikan aku. Aku takut kehilangan segalanya." Mendengar Doni mengulangi alasan klasik itu membuatku mual. "Jangan minta maaf kepada aku, Mas. Minta maaf pada bayimu yang kamu tinggalkan di perutku. Dia pergi karena kamu membiarkan ibumu membunuh harapannya."
Air matanya mulai menetes. Aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Doni menyentuh tangan ibunya. Rina, ibu sudah menceritakan segalanya padaku. Dia bilang, kamu tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tapi setiap kata-katamu membuatnya ketakutan setengah mati. Dia takut mati karena dia takut bertemu denganmu di sana. Bagus, ujarku tanpa menoleh. Itu namanya keadilan. Itu adalah harga yang harus dibayar. Kemudian, Doni menceritakan hal yang membuatku sedikit terkejut, namun tetap waspada. Ibu, beberapa bulan sebelum sakit parah, sudah membuat surat wasiat baru. Dia sadar, aku dan adik-adikku sudah mengabaikannya. Dia ingin meninggalkan warisannya kepada panti asuhan di kampungmu, Rina. Dia bilang, itu mungkin bisa sedikit menebus dosa-dosanya padamu dan bayimu. Sebuah penebusan dosa di menit-menit terakhir. Apakah itu tulus? Atau hanya taktik agar dia tenang saat mati? Aku menatap Ibu Harsono yang tak bergerak. Wajahnya yang damai membuatku curiga. Aku ingat ancamanku tempo hari. Saya cuma mau bantu ibu ketemu karma ibu sendiri. Dan aku ingat betapa gigihnya aku belajar perawatan paliatif. Aku mendekat, memeriksa denyut nadinya. Detak jantungnya melemah. Saat itu, aku harus membuat keputusan terakhir. Sebagai perawat, aku wajib berjuang untuknya. Tapi sebagai Rina, aku berhak membiarkan dia pergi dalam ketenangan yang tak pernah dia berikan kepadaku. Aku punya kendali penuh atas tombol code blue. Tombol yang akan memanggil tim resusitasi. Jika aku menekannya, mereka akan mencoba membangunkannya. Jika aku diam, dia akan pergi. Aku memejamkan mata. Semua bayangan berkelebat. Piring rawon yang dibuang, gunting yang merobek bajuku, surat cerai di rumah sakit dan peti mati kecil bayiku. Kebencian itu mendidih, mendesakku untuk membiarkan dia pergi. Tapi tiba-tiba, insight dari masa laluku muncul. Keadilan sejati tidak dilakukan dengan cara yang sama dengan kejahatan yang kualami. Jika aku membiarkannya mati tanpa perlawanan, aku tak lebih baik dari Doni yang diam saat aku dianiaya. Jika aku membiarkan dia pergi dalam damai, itu adalah pengampunan yang tak pantas dia dapatkan. Jadi, di tengah keheningan, aku melakukan hal yang paling mengejutkan bagi diriku sendiri. Aku tidak menekan tombol code blue. Aku hanya membisikkan satu hal di telinganya. Ibu, saya mengampuni ibu. Tapi ingat, pengampunan ini bukan untuk ibu, melainkan untuk diriku sendiri. Saya tidak akan membawa beban kebencian ini lagi. Saya membiarkan waktu yang menjawab. Monitor berbunyi panjang, lurus. Doni terkejut, dia menangis memanggil ibunya. Aku, dengan tenang, menutup matanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar, supaya aku tahu Anda hadir, dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di teras berkisah selanjutnya.